Tuhan Yesus kan mati di kain kafan, dikafani, Hmm. dikafani gitu. Kenapa orang Kristen sekarang kok pakai peti terus kok pakai peti terus nggak pakai kafan? Tuhan Yesus mati dikafani. Lalu kenapa orang Kristen nggak dikafani begitu ya? Ya, saya bingung untuk menjawabnya. Saya nggak tahu, jujur nggak tahu. Ya, kamu bilang aja, ketika Tuhan Yesus mati, dia dikubur dalam batu. Lalu kenapa kamu di tanah? Kalau kita memang mau mengikuti Yesus, apa yang kita mengikuti perintah Yesus, bukan mengikuti apa yang dia lakukan. Kita mengikuti apa yang dia perintahkan. Dia memerintahkan kita mengasihi, dia memerintahkan kita hidup kudus, dia memerintahkan kita untuk jujur, dia memerintahkan kita untuk peduli. Itu harus kita lakukan. Mengasihi musuh dan lain harus kita lakukan. Berjalan di atas air, kamu coba berjalan di atas air. Berpuasa 40 hari, kamu coba. Si tenggelam. Gitu loh. Ya. Jadi kalau dikatakan kenapa kakak orang Kristen ketika mati itu tidak pakai kain kafan? Karena kain kafan itu budaya orang Timur Tengah. Kita bukan orang Timur Tengah. Kita orang Indonesia, kita punya budaya sendiri. Gitu. Ya. Jadi kain kafan itu adalah budaya Yahudi pada masa itu. Dan kita tidak wajib mengikuti itu karena itu budaya. Beda culture. Gitu. Dan kenapa orang Kristen itu matinya ketika dia meninggal didandani bagus ya, kemudian masukin peti mati, didandan cantik-cantik gitu. Karena ada makna teologis, ada makna teologis dari hal itu. Di dalam ini mute dulu ya. Saya mute ya. Di dalam pandangan iman kekristenan, ketika seseorang meninggal, maka ketika seseorang meninggal di dalam Kristus, maka dia akan dijemput oleh malaikat sorgawi untuk dihantarkan ke Firdaus. Nah, Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Umatnya yang adalah gereja, yaitu umat percaya kepada Yesus, adalah mempelai perempuan. Sebagaimana mempelai perempuan ketika mau bertemu mempelai laki-laki harus berdandan rapi, cantik, wangi, maka semua orang yang mati di dalam Kristus karena dia hendak menemui Kristus di Firdaus, maka dia dipersiapkan dengan begitu rapi. Karena sukacita bagi kami orang Kristen, kematian itu adalah keuntungan. Dan kematian itu adalah sukacita bagi kami, bagi orang yang meninggal itu. Maka karena kematian adalah sukacita bagi kami, maka ketika mati kami pun, di akhir hidup kami pun menuju liang lahat, kami bersukacita mengekspresikan sukacita itu dengan pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang bagus, sebagai selayaknya mempelai perempuan yang mau bertemu dengan mempelainya laki-laki. Ya mungkin orang-orang di luar sana menganggap ini hal yang mengada-ngada, ya terserah. Tapi itulah pandangan teologi kita sebagai orang apa? Orang Kristen. Gitu, ya. Gitu ya, salib ya. Semoga itu bisa membantu kamu. Jadi, ya, kamu boleh jawab begitu ya. Satu lagi boleh Kak? Oke, silakan. Apa itu? Barusan kan ada yang komen di TikTok saya kan tentang Hosea 4 ayat 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal. Hosea 4 ayat 14. Oke, Hosea 4 ayat 14. Ini ya,
Oke. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka ini ya, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan dan mempersembahkan korban bersama dengan dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Nah, yang kamu tanyakan dari ayat ini apa tafsirnya? Mereka kan mereka tanya terus siapa bangsa mana yang dimaksud itu? Oke, kita lihat ya pengertiannya ya. Soalnya saudara-saudara di luar iman kekristenan, dia pasti mencari ayat-ayat yang untuk menjatuhkan kita. Jadi aku sering sekali Kak yang kayak gitu, karena apa ya, di TikTok aku kan itu baru ini kan pacar saya baru menerima baptisan, jadi kayak banyak yang hujat. Ya, sebenarnya begini ya, Hosea 4 ayat 14 ini itu sebenarnya di mana Alkitab itu kan berbicara tentang Allah yang hidup ya. Bentar ya, saya buka tafsirnya. Kita baca dari ayat 1 ya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Ya, penduduk negeri ini ya. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang gurun, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut mati. Aduh, ini lagi ya. Oke. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, dan juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ya, jadi ini latar belakang ayat ini sebenarnya latar belakangnya dari ketidakpengenalan bangsa Israel tentang Allah yang benar. Maka karena mereka tidak mengenal Allah yang benar, Allah berkata, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindak-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan dan pergi ke. Nah, jadi konteks Hosea ini adalah penggambaran simbolik tentang umat Israel yang meninggalkan Allah lalu pergi menyembah berhala. Jadi dikatakan selingkuh. Di kitab Hosea ini, Allah itu menggambarkan umat Israel itu seperti istrinya. Nah, jadi meskipun Israel ini selingkuh, ini bukan dalam pengertian harafiah mereka melakukan itu ya, tetapi mereka berzina, itu berzina rohani karena mereka itu pergi menyembah berhala Allah lain. Nah, ketika Tuhan tahu bahwa umat Israel ini pergi menyembah Allah lain, nah Allah memilih untuk tetap setia kepada janjinya, di dalam janjinya kepada Abraham untuk tidak meninggalkan Israel sekalipun Israel meninggalkan dia. Hal itu sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 13 yang dikatakan bahwa kalau kita tidak setia, ia tetap setia.
karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, Israel ini adalah cara atau ada bangsa yang Allah pilih untuk meneruskan janjinya menurunkan Mesias kepada Adam dan Hawa. Nah, pada saat itu Israel sedang tidak baik-baik saja. Mereka selingkuh, mereka meninggalkan Allah. Dan di dalam sekalipun mereka meninggalkan Allah, Allah tetap setia kepada mereka untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Israel. Jadi itu bukan berarti Allah membiarkan dosa, Allah mengizinkan mereka untuk berdosa, karena ayat Hosea itu tidak bisa dipahami seperti itu. Harafiah gitu ya. Oke Kak, terima kasih. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu di kitab Hosea itu kitab yang itu bukan bisa dipahami harafiah ya, karena dikatakan suamimu, istriku. Apakah Allah punya suami, apakah Allah punya istri? Kan nggak begitu. Itu penggambaran simbolik. Makanya ketika dikatakan aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka begini, itu menunjukkan Allah itu tetap setia sekalipun Israel tidak setia. Gitu maksudnya. Mau tanya apa? Ini saya mau izin bertanya, boleh kah? Oh ya, Agatha kadang di mute ya. Kalau nggak ngobrol di mute biar nggak masuk. Nanti kalau ditanya baru dibuka. Ya silakan Christian. Gini, saya kan saya mau nanya tentang, saya dengar belakang ini ada ini kayak aliran namanya Advent gitu. Nah mereka nih ibadah katanya pada hari Sabtu kayak Lia, itu bagaimana ya? Sedangkan kita kan Kristen ibadah pada hari Minggu, kok ada ibadah hari Sabtu itu gimana ya? Ya, mengenai ibadah hari Sabtu dan mengenai ibadah pada hari Minggu, sebenarnya ibadah hari Sabtu itu nggak salah. Ibadah Sabtu itu nggak salah. Ibadah Minggu itu pun tidak salah ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di Kisah Rasul, mute dulu ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul bahwa para murid itu melakukan pemecahan roti itu pada hari Minggu ya, dimana pada hari Minggu itu para rasul melakukan Ekaristi. Nah, kenapa dilakukan pada hari Minggu Ekaristi dilakukan? Karena memang Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu, dan Tuhan Yesus itu Roh Kudus itu turun juga pada hari Minggu. Ya, lalu Tuhan Yesus itu disunatkan juga pada hari ke-8, dan hari Minggu itu adalah hari kekekalan. Jadi bangkit pada hari, karena dia bangkit pada hari Minggu, dia menang atas hari Minggu, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, maka kita melakukan peribadatan kita pada hari Minggu. Tapi apakah salah kalau kita beribadah pada hari Sabtu? Itu nggak salah juga. Tetapi orang Kristen, gereja mula-mula yang sudah beribadah pada hari Minggu nggak bisa disalahkan juga, gitu loh. Ya, karena bagaimanapun Advent itu kan aliran yang baru ada di abad ke-20. Masa dia menyalah-nyalakan gereja Ortodoks, gereja Katolik yang sudah beribadah pada hari Minggu sejak zamannya para rasul dan bapak-bapak gereja, gitu. Jadi menanggapinya bagaimana? Ya udah santai aja, biasa aja, gitu. Ya. Iya, ini satu lagi boleh kah? Bro Elia sama Mbak Agatha. Ya, silakan. Kan gini, saya sempat juga sedikit ibadah pada Sabat, kok kalian ibadah pada hari Minggu? Itu gimana ceritanya? Dia bilang begitu. Nah baru itu dia juga bilang begini, sekalian itu kalian ikuti Tuhan yang mana gitu. Sedangkan ada saja orang Israel ibadah pada Sabat, kok kalian Minggu begitu. Kayak itu tanggapan Kak Ila sama Agatha bagaimana? Oke, silakan Agatha. Apa pertanyaannya? Aku belum nangkep sih. Kenapa kalian beribadah pada hari Minggu sedangkan Tuhan Yesus saja beribadah hari Sabtu? Begitu pertanyaan dari Advent. Apa ya jawaban dari pertanyaan? Tadi sepertinya kan Elia itu udah menjawab ya. Puncak
dari peribadatan orang Kristen itu hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Coba buka 1 Korintus 11, Elia, coba. Ini disuruh nih Ekaristi nih. Ini disuruh peringati yo. 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 atau 26. Silahkan dibacakan. Ya. Itu tentang Kalau ada orang yang bertanya itu, ya ini jawabannya nih. itu 1 Korintus 11 ayat 25 26. 11, 25, 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematiannya sampai ia datang. Sampai dia datang gitu. Itu adalah ajaran yang diteruskan para rasul dari Tuhan Yesus. Baca ayat 23-nya. Ini Sebab rasul apa itu yang sendiri yang mengatakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Dari Tuhan siapa? Dari siapa? dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus. Diperingatinya puncaknya itu Ekaristi itu adalah hari Minggu. Sabtu itu bukan ditiadakan, tetapi Minggu itu puncaknya. Jadi mau Sabtu mau Minggu itu dua-duanya. Orang Kristen baik Katolik, Ortodoks, mau apapun itu pokoknya judulnya Kristen, Sabtu dan Minggu itu tetap beribadah gitu. Coba di Kisah Para Rasul juga, kayaknya tadi Elia juga udah baca ya. Tiap-tiap hari murid-murid itu bersatu hati memecah-mecahkan roti. Ekaristi itu justru setiap hari. Tapi puncaknya hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhannya hari Sabat. Dan dia menggenapi itu ketika Yesus itu bangkit semua. Itu. Jadi kalau ada orang nanya, loh kan ada yang Minggu, ada yang Sabtu. Ya gak masalah. Sabat tetap dilakukan. Minggu itu adalah perintah Tuhan Yesus untuk memperingati dia. Itu poinnya sebenarnya. Puncak dari peribadatan itu adalah hari Minggu. Itu Yesus sendiri itu yang merintahkan. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Berarti dari sejak zamannya para rasul, perjamuan itu atau ekaristi itu tiap hari memang dilakukan. Carikan dulu Elia. Ada itu. Tiap-tiap hari murid-murid itu memecah-mecahkan roti. Itu ada. Sabat itu diingat karena mengingat 10 perintah Tuhan. Minggu itu puncaknya. Sama seperti Paskah yang dilakukan orang Yahudi. Paskah itu sampai 1 minggu. Puncaknya itu yaitu hari Minggu itu. Itu penggenapan. Kisah Rasul 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Nah, itu tiap-tiap hari sebenarnya Ekaristi itu. Itu puncaknya hari Minggu karena Yesus bangkit kan. Yesus itu dia sendiri bilang tadi di 1 Korintus 11, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku sampai Yesus datang. Ini nggak berhenti. Itu. Oke, gitu ya, Christian ya. Ya oke, terima kasih banyak Kak Elia Sambagata. Oke, God bless ya. Oke, salam. Silakan Frankie. Halo, salam. Halo, Ada 60 orang gitu yang naiknya. Salam. halo Frankie. Ya, salam. Ya mau tanya apa brother? Silakan. Ini saya mau nanya yang pernah muncul di Suaranya kurang jelas. jelas ya. Ya mau tanya apa? Pernah muncul di beranda FYP saya di TikTok gitu kan, yang katakan bahwasanya ingin bertanya tentang Kak Elia yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Bapa dan kalau kita mengenal Yesus sebagai Bapa berarti penghinaan terhadap anak. Itu bisa dijelaskan nggak Kak Elia? Oh ya, ya memang Yesus bukan Bapa. Yesus adalah anak. Yesus sendiri tidak pernah menyebut dirinya sebagai Bapa. Dan dia menyebut dirinya sebagai anak. Ya kalau dia sendiri dan para rasul tidak pernah menyebutnya sebagai Bapa, ngapain kamu menyebutnya sebagai Bapa? Gitu. Yesus juga nggak pernah mengatakan aku Bapa, tapi Yesus selalu mengatakan Bapa yang mengutus aku. Nah itu dia bersaksi tentang aku, justru itu. Memang nggak ada.
kan? Berarti kalau kita Yesus sebagai adalah Bapa itu. Tetapi Yesus itu adalah penyataan dari Bapa yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18. Ya. maksudnya gini, kalau jadi seandainya kita ini sebagai pengikut Kristus memanggil Yesus itu sebagai Bapa, berarti tidak benar begitu? Enggak, itu salah. Yesus itu anak tunggal Allah. Anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Ya, kalau Ya, anak tunggal Bapa. Jangan jadi Bapak tunggal. Nggak ada Bapak tunggal. aku dan Bapa adalah satu itu bagaimana? Aku dan Bapa adalah satu, kan bukan aku dan Bapa adalah sama. Aku dan Bapa adalah satu itu merujuk kepada esensinya Yesus dengan Sang Bapa itu satu sebagai Allah, bukan satu sebagai pribadi. Tuhan Yesus kan bilang aku dan Bapa adalah satu, bukan aku dan Bapa adalah sama. Jadi orang yang mengaku Yesus adalah Bapa itu pengajaran sesat, namanya modalisme atau ajaran sebelius. Gitu. Karena Bapa itu nggak mungkin. Kalau kamu mengatakan Yesus adalah Bapa, masa Bapa dilahirkan? Masa Bapa itu dikandung? Masa Bapa itu mati? Gitu loh. Ya. Jadi Yesus bukan Bapa. Oke. Oke, mungkin sampai situ aja penjelasannya. Cuman makin bingung aja sih gitu, karena ya apa ya? Memang di Alkitab juga nggak ada yang menarasikan Yesus itu adalah Bapa. Coba. Ya, Anda nggak perlu bingung. Alkitab nggak pernah mengatakan Yesus adalah Bapa. Lalu kenapa Anda bingung? Jadi kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa satu? Ya, Firman dengan Sang Bapa, dengan Sang Roh Kudus itu satu dalam satu hakikat Allah. Kayak pikiranmu dengan badanmu kan satu kan? Satu kesatuan kan, satu hakikat manusia berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya, itu maksudnya. Jadi aku dan Bapa satu maksudnya merujuk kepada Firman di dalam Bapa kan satu. Artinya berarti kalau gini, kembali lagi ya, saya Kristen, cuman ya itu tadi, kalau seperti itu artinya kalau sebenarnya ya Kristen ini menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Saya berbicara dengan suaramu atau dengan badanmu? Dengan suara. Badanmu nggak ikutan ngomong? Ya ikut dong, pasti ikut. Ya itu, jadi sebenarnya kamu itu yang berbicara kepada saya, Frankie yang hakikatnya manusia ini, itu hanya pikiranmu kah yang hakikatnya manusia, atau badanmu, atau rohmu, atau bagaimana? Itu berarti kamu nggak mengerti makna dari Tritunggal, kan? Tiga dalam satu, tiga realita berbeda dalam satu hakikat. Apakah saya berbicara hanya dengan pikiranmu saja atau dengan suaramu saja? Tidakkah saya berbicara juga dengan nafasmu atau rohmu? Tidakkah saya juga berbicara dengan tubuhmu? Yang adalah satu di dalam kesatuan hakikat manusia. Kan gitu. Ya, jadi pertanyaan, sebenarnya saya nyembah Bapa atau nyembah Yesus itu bukan pertanyaan. Kalau saya tanya sama kamu, kami ngobrol sama siapa? Sama rohmu kah? Sama tubuhmu atau sama firmanmu? Kan pasti ketiganya. Tapi kan bukan berarti ada tiga Frankie, hanya satu. Nah, kalau kamu tanya siapa yang kita sembah? Ya pasti Bapa bersama firman dan rohnya. Firman itu Yesus, rohnya itu Roh Kudus. Tetapi menyembah Allah Sang Bapa di dalam roh dan kebenaran, di dalam Kristus dan di dalam roh. Karena Tuhan Yesus kebenaran itu, Yohanes 14:6. Gitu loh. Ya, jadi nggak perlu bingung. Ya, cuma karena mungkin saya tahu kamu mungkin selama ini punya paham yang salah, maka setelah mendengarkan ini, kamu renungkan, kamu pelajari kembali bahwa ternyata Tuhan Yesus adalah anak Allah, bukan Sang Bapa, tetapi Dia satu di dalam Bapa sejak kekal dan sama besarnya dengan Sang Bapa. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak. Sama seperti tubuh saya, firman saya, dan roh saya itu tidak ada lebih tinggi, lebih rendah. Semua sama dan satu di dalam kemanusiaan saya. Maka Bapa, firman-Nya yang adalah Kristus dan rohnya yang adalah Roh Kudus itu sama dan satu di dalam hakikat kealahan. Gitu. Ya. Oke.
Makasih Kak Elia penjelasannya. Dia pasti masih bertanya-tanya tuh. Oke. Jadi sebenarnya kita ngomong sama siapa nih? Nyembah sama siapa nih? Bapak atau Firman atau Bapak atau Firman atau rohnya? Kalau kamu berbicara dengan Sang Firman, berarti kamu juga berbicara dengan Sang Bapa dan juga dengan Roh Kudus. Kalau kita berdua ini ya berbicara dengan Frankie, berarti saya juga berbicara dengan tubuhmu, dengan pikiranmu, dan juga dengan rohmu. Itu karena suaramu atau pikiranmu itulah yang menyatakan siapa rohmu dan tubuhmu sekaligus. Berarti intinya itu bukan Bapak. Makanya itu kan dikatakan penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Tadi sebenarnya udah dibacakan tuh Yohanes 1 ayat 18 dikatakannya, tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak dalam pangkuannya dialah yang menyatakannya. Ya. Oke. Harus ngerti Tritunggal sih memang. Ya gitu ya, Frankie ya. Siap. Terima kasih Kak Elia dan Kak Agatha. Oke, Mau bertanya tentang kekristenan, tentang apa, berdoa gitu. Kalau kita berdoa itu kita hantarkan doa kita kepada Tritunggal gitu, ke Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terus siapa yang mengabulkan doa kita gitu? Tadi kan kami sudah jelaskan Pak, bahwa jangan Anda berpikir Allah itu seperti tiga yang terbagi-bagi. Tidak begitu. Jadi siapa yang kabulkan doa saya, Bapak saya? Sekarang saya tanya, siapa yang sedang berbicara kepada saya? Apakah pikiran Bapak, tubuh Bapak, atau roh Bapak? Pasti Anda bingung. Nah, jadi kalau Anda bertanya siapa yang mengabulkan doa saya? Yang mengabulkan doa itu ya Allah. Allah itu siapa? Sang Bapa bersama Firman dan Rohnya. Oke. Cool. Tetapi berdoalah, kan Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa di dalam namaku. Ya, karena Tuhan Yesus adalah imam besar kita yang memerantarai kita kepada Bapa. Poinnya di situ. Jadi berdoalah kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah beri teladan dengan doa Bapa kami. Itu udah ada cara berdoa yang diberitahu oleh Tuhan sendiri. Ya, minta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Gitu. Oke. Ya. Ya, sip. Oke. You guys, Ya. Alia Ya. dan Agatha. Saya mau bertanya soal berdoa dan hubungannya dengan takdir dalam kekristenan. Apakah berdoa itu untuk kita orang Kristen itu sebuah kesia-siaan? Oke, silakan. Allah Agatha. telah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih. Oke, ini suaraku. Ada. Oke. Di dalam iman Kristen itu nggak ada takdir, Bang. Jadi apakah doa kita sia-sia karena ditakdirkan? Nggak ada. Konsep takdir itu tidak ada. Bahkan ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan menakdirkan itu? Kan tidak. Itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Sia-siakah kita berdoa? Ya nggak sia-sia. Gitu. Karena Yesus sendiri tadi udah dibacakan juga sama Elia ya. Apa yang kamu minta itu akan diberikan kepadamu gitu. Mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibukakan pintu bagimu gitu. Jadi jangan dikatakan sia-sia, nggak sia-sia. Karena setiap apa yang kita jalani atau manusia jalani itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah pilihan manusia itu sendiri gitu. Jadi nggak ada konsep takdir. Ya. Kalau kamu mengatakan konsep takdir, berarti Allah ini jahat. Dia menakdirkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia menakdirkan semua manusia mengalami kematian. Sementara itu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah adalah menginginkan semua orang diselamatkan. Selamatkan. Ya. Ya, lagi pula ya, kalau kamu tadi katakan bahwa apakah dengan berdoa itu sia-sia karena Tuhan sudah menakdirkan, karena dia sudah tahu apa yang terjadi, lalu untuk apa kamu mendoakan? Tuhan itu tidak pernah menjadikan pengetahuannya menjadi dasar penetapannya. Dia tahu saya akan berdosa, bukan berarti dia yang buat saya berdosa. Dia tahu Yudas akan berkhianat, bukan berarti Tuhan yang paksa Yudas untuk berkhianat.
Jadi jangan katakan demikian. Ya, pengetahuan Tuhan tidak pernah menjadi dasar penetapannya. Makanya dalam iman Kristen itu nggak ada takdir, yang ada itu free will. Kamu menentukan apa yang akan kamu dapatkan, sebab apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu menabur iman yang benar, kamu akan menuai klaim yang benar. Tapi kalau kamu menabur iman yang salah, kamu akan memperoleh hukuman. Gitu. Jadi nggak ada itu takdir dalam iman yang Kristen. Kalau ada takdir berarti Tuhan udah ciptakan kita seperti robot. Kalau Tuhan diciptakan kita seperti robot, untuk apa Dia menghakimi kita atas apa yang Dia takdirkan sendiri? Itu Allah kacang-kacang itu. Bukan Allah yang benar itu. Jadi kalau ada takdir-takdir itu Allah ece-ece, Allah mainan itu. Yang menakdir-nakdirkan itu. Itu ngaku-ngaku Allah. Ya, itu ngaku-ngaku Allah itu. Siap. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Elia Kak Agatha. Oke. Thank you for the happiest year of my life.